korona kholaqo zamana kadzaba. Bahwasanya corona, penyakit corona itu kholaqo, tercipta zamana pada zaman kadzaba yang penuh dusta. Apakah benar cara menerjemahnya seperti itu? Silahkan simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sempat viral bahwasanya tentang penyakit corona itu telah disebutkan di dalam buku Iqra. Kemudian setelah saya buka, yaitu pada huruf nun, ini terdapat tulisannya seperti ini, korona kholaqo zamana kadzaba. Yang kemarin ada yang menafsiri bahwa corona, penyakit corona kholaqo, tercipta zamana pada zaman kadzaba yang penuh dengan dusta. Kemudian apakah benar tafsiran dari corona itu seperti ini? Apakah ini memang sudah diprediksi oleh si pengarang buku Iqra ini atau hanya kebetulan? Mungkin pembahasan tentang corona yang berada pada Iqra ini, karena ini bukan merupakan lafadz hadis ataupun ayat Al-Quran, maka menurut saya boleh-boleh saja menafsiri asal tafsiran itu bagus. Kemudian menurut saya karena corona terjadi pada zaman yang penuh kedustaan, ini ada sedikit benarnya. Meskipun dari segi bahasa Arab itu menulis corona itu bukan pakai corona yang seperti ini. Kalau corona pakai lafadz seperti ini, secara fi'il madhi artinya dekat atau teman. Menurut saya ini ada hikmahnya dalam pembahasan huruf nun. Nah, kenapa pada huruf nun? Nah, kalau di Al-Quran sendiri, itu nun adalah merupakan suatu surat, yaitu surat Nun, atau yang sering disebut dengan surat Al-Qalam. Disebut surat Nun karena diawali dengan huruf nun gitu. Kemudian di dalam nun, surat Nun tersendiri di Al-Quran itu membahas tentang salah satunya pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mulai menjelaskan atau mengatakan bahwa agama yang benar adalah Islam, sedang berdakwah secara terang-terangan kepada kaum Quraisy, maka kaum Quraisy banyak yang mengatakan bahwa Nabi itu gila. Nah, disitulah surat Nun ini turun. Ada yang mengatakan bahwa surat Nun ini adalah surat kedua yang turun di kota Mekah. Kemudian pembahasan lain di surat Nun tadi juga ada pembahasan seorang petani yang serakah, yang tidak mau, rencananya itu tidak mau mensedekahkan kepada fakir miskin. Begitu mau panen, tiba-tiba itu hasil panennya itu tidak gagal panen istilahnya. Kalau dikaitkan pada zaman sekarang ini memang banyak orang yang serakah, terutama di asalnya virus corona yaitu Cina. Saking serakahnya itu apa-apa dimakan, mentah pun dimakan. Kemudian lafadz yang pertama adalah nadzofa. Kalau dikaitkan dengan bahasa Arab, nadzofa itu artinya kebersihan. An-nadzofatu minal iman. Kemudian apa hubungannya dengan corona? Nah, di dalam dunia kesehatan sendiri bahwa corona ini sangat berkaitan dengan kebersihan. Nah, makanya para dokter itu menganjurkan cuci tangan pakai sabun biar virusnya mati. Nah, ini termasuk an-nadzofah. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri juga dianjurkan untuk bebersih kebersihan ini. Sangat dianjurkan bahwa Nabi bersabda, at-tahuru satrul iman. Nah, maka an-nadzofatu minal iman itu makalah ulama bukan hadis. Itu berkaitan dengan kebersihan. Kemudian lafadz yang kedua ini adalah nahosha. Kalau dicari di kamus itu nahosha artinya bergerak. Apa hubungannya dengan virus corona ini? Karena corona ini merupakan virus adalah makhluk, maka bergerak.
Nah, di dunia medis sendiri bahwa corona ini bergerak atau menyebar secara cepat. Nah, ini bahwa masih ada kaitannya hosha dengan corona. Kalau corona mau ditafsiri apa tadi? Virus corona, bukan corona arti dekat secara bahasa Arab yang benar. Kemudian lafaz setelahnya adalah to'ana. To'ana apa artinya? Setelah saya cari di kamus itu artinya menikam. Apa hubungannya dengan virus corona? Menikam. Nah, karena corona itu tidak terlihat, kemudian masuk ke tubuh itu juga tidak terlihat, tiba-tiba sakit. Nah, itu kan seperti seakan-akan menikam. Tidak terlihat, langsung sakit. Nah, beda dengan terkena pisau itu kan terlihat terus sakit. Ini karena virus tidak terlihat, maka sifatnya itu menikam, to'ana. Kemudian di sini ada somado. Somado ini saya cari-cari di kamus Al-Munawir dan kamus yang lain belum ketemu artinya apa. Mungkin ada yang tahu somado itu artinya apa. Mungkin soma ini sendiri artinya puasa, do adalah Ramadan. Karena corona ini menjelang bulan datangnya bulan Ramadan. Soma puasa, do Ramadan. Nah, itu mungkin tafsirannya kayak gitu. Kemudian kholaqo, kalau secara bahasa Arab yang benar itu bukan tercipta tapi menciptakan. Apa hubungannya dengan corona? Corona itu menciptakan suasana menjadi takut, orang-orang menjadi takut keluar. Nah, itu bagi orang yang terlalu takut dan sebagainya. Kemudian zamana, ini kalau saya cari di kamus itu yang ada zamina, fi'il madhi zamina, yang artinya menguji. Nah, menguji corona, apa hubungannya? Bahwasanya dengan adanya corona, Allah itu menguji kita sebagai umat Islam. Apakah masih sabar? Apakah takut berlebihan? Ada yang mengatakan, jangan takut pada corona, takutlah pada Allah. Ya memang benar, jangan takut pada corona, tetapi kita harus menghindarinya. Karena corona ini merupakan madorot, maka kita wajib menghindarinya. Jangan takut-takut, tapi jangan berani-berani. Mentang-mentang, saya tidak takut pegang ini itu, terus makan, tidak cuci tangan, dan sebagainya. Itu kita wajib menghindarinya, karena Nabi zaman dulu juga ketika ada wabah penyakit di suatu negeri, maka Nabi melarang untuk berada ke sana. Gitu. Nih, jangan salah kaprah. Takut sama Allah berarti berani sama corona. Maksudnya itu kita harus tetap menghindarinya. Tapi ya jangan takut. Kemudian kadzaba ini adalah artinya memang berdusta. Kemudian janada kalau saya cari di kamus ini artinya tentara. Bahwasanya kalau ditafsiri corona, virus corona ini merupakan tentara. Maka di video Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa corona adalah virus tentara Allah yang ingin menghancurkan orang kafir. Tapi sekarang corona juga menyerang orang muslim, orang Arab itu juga menjadi ditutup umrohnya. Kemudian menurut saya sendiri, karena ini saya membahas tentang ilmu otak-atik matuk, saya kaitkan sedikit dengan ilmu bahasa Arab dan yang lainnya. Tentara ini maksudnya tentara. Kalau tentara ini menyerang orang kafir itu mungkin adalah suatu azab. Kalau menyerang orang Islam itu mungkin sebagai peringatan. Itu kita ambil pelajarannya saja. Kemudian kanasa kalau saya cari di kamus ini artinya menyapu. Apa hubungannya dengan virus corona menyapu? Ya ini kebersihan. Karena kalau bersih ya disapu, apanya disapu. Kemudian lahadho ini artinya melirik atau mengawasi. Nah, dengan adanya corona ini kita sebagai hamba Allah akan merasa selalu diawasi. Kemudian terakhir ada manana. Ini kalau fi'il madhi itu diiklal manna yang artinya anugerah. Kita sebagai umat Islam menjadikan adanya virus corona sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena dengan adanya corona kita menjadi suka bersuci, bebersih. Ada yang mengatakan kalau wudhu itu juga mencegah virus corona, langsung sering wudhu. Yang tadinya tidak sering wudhu jadi wudhu, dikit-dikit wudhu. Dikit-dikit cuci tangan pakai sabun, pegang pintu, takut corona, cuci tangan.
kemudian tempat-tempat maksiat jadi sepi. Meskipun masih ada tapi berkurang orang yang bermaksiat. Nah, mungkin demikian tafsir dari buku Iqra membahas tentang corona. Meskipun tidak sesuai dengan bahasa Arab yang baik dan benar, tapi menurut saya ini tetap ada faedahnya. Sekali lagi, karena ini bukan Al-Quran atau hadis, maka terserah kita mau menafsirinya. Asalkan tafsir itu bagus, tidak masalah. Sekian, semoga bermanfaat bagi yang menganggap ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.